Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini Ibu akan memaparkan materi IPA kelas 8 semester ganjil mengenai gerak dan gaya. Di sini akan kita bahas tentang konsep gerak dan gaya. Nah, di sini kita lihat perhatikan apa yang dimaksud dengan gerak dan gaya tersebut. Nah, ya kita lihat sini. Pengertian gerak. Gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi benda itu bergerak dan posisinya berubah. Kemudian gerak itu bisa dibagi atas beberapa macam ya. Di sini kita perhatikan gerak itu selalu bersifat relatif. Contohnya, Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan. Nah, pengamat di tepi jalan ini melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Dan Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat yang bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakan Nadia. Jadi, gerak benda itu bersifat relatif tergantung pada pengamat dan titik acuan. Contoh lainnya, kita berada di dalam mobil seakan-akan kita melihat tumbuhan pohon-pohon berlari, ya, berlari berlawanan arah dengan kita. Kemudian jenis-jenis gerak itu. Nah, gerak itu suatu benda dapat melakukan beberapa gerakan. Nah, misalkan kamu sedang berjalan di muka kelas, di saku bajumu ada pena. Sambil berjalan tersebut, lempa dan tangkap lagi penghapus papan tulis yang berulang-ulang. Pena tidak bergerak terhadap kamu karena jarak dan posisi pena terhadap kamu tetap. Kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Atau penghapus dapat dikatakan melakukan dua gerakan sekaligus. Gerak pertama terhadap kamu, gerakan kedua terhadap dinding kelas. Allah. Gerak menurut keadaan benda yaitu gerak sebenarnya. Yaitu gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan posisi benda terhadap titik acuan. Sementara gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, gerak semu ini diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Ya, contohnya tadi, kita berada di atas mobil dan melihat ke samping dan seakan-akan tumbuhan bergerak, berlari. Ya, kemudian ada lagi contoh gerak semu yang lainnya. Kemudian gerak menurut bentuk lintasan, yaitu gerak lurus, yaitu gerak dengan lintasannya lurus. Kemudian gerak melingkar, gerak dengan lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Gerak tidak beraturan, gerak dengan lintasan tidak teratur. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan. Nah, kita lihat kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan, di mana kelajuan itu dilambangkan dengan huruf V. Nih, V ya. V, maka V itu kelajuan itu didapat dari jarak yang kita tempuh per waktunya. Jarak itu lambangnya S, satuannya meter. T itu adalah waktu dan satuannya sekon dalam detik. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan yaitu suatu gerak
benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Biasanya kelajuan tetap konstan ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Maka dari itu laju ini tetap disebut dengan laju sesaat. Dan ada lagi kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Nah, sama dengan yang tadi, V sama dengan S per T. Cuman di sini S-nya dibilang dalam jumlah ada sigma S. Sigma itu jumlah waktu tempuh. Jumlah waktu tempuh. Kemudian sigma T jumlah waktu jumlah jarak tempuh dan jumlah waktu tempuh. Nah, V kelajuan rata-rata. Kecepatan. Nah, di sini kita akan melihat kecepatan A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Kemudian kembali melangkah ke kiri. Jadi awalnya dia melangkah 100 meter. Kemudian ke kiri lagi sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon detik. Nah, jadi jarak yang ditempuh A itu adalah 100 meter ditambah 50. 100 meter ke kanan, kemudian ke kiri lagi 50, berarti jumlahnya 150. Berarti kelajuan A itu jarak per waktu. Kelajuannya 150, waktunya misalkan 25 sekon. Berarti kelajuannya adalah 6. Sementara perpindahannya dia awalnya 100, ke kanan, ke kirinya 50, berarti perpindahannya yang ini bergeser. Berarti perpindahan A 100 kurang 50 menjadi 50. Nah, jadi kecepatan A itu perpindahan per waktu. Kecepatan A itu berarti S-nya tadi berapa? 50 per 25 waktu. Sekonnya 25, berarti kecepatannya 2 meter per sekon. Dan kecepatan kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar, hanya memiliki nilai besaran dan satuan. Sementara kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor, memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus memiliki arah gerak. Jadi dinyatakan dengan arah gerakan. Nah, ini contoh gerak. Kita bahas lagi gerak lurus beraturan, GLB. Nah, GLB itu gerak, coba kamu lihat nih. Ada titik timer ini, titiknya jaraknya sama. Nah, berarti sama itu berarti dia beraturan. Jadi papan luncur diberi sudut kemiringan kecil sehingga kereta troli bergerak dengan kelajuan tetap. Terbukti pada gerak lurus beraturan dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama. Kalau percepatan, nah kini kita lihat troli yang diluncurkan pada bidang miring. Ini awalnya jaraknya nih dekat, lama-lama makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Berarti makin jauh berarti makin cepat. Nah, ya, jadi itu percepatan. Kemudian percepatan kereta troli sudah dipasang pita kertas dihubungkan dengan ticker timer, diluncurkan pada papan miring dengan sudut kemiringan relatif besar sehingga kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan makin lama makin besar. Jejak ketukan pada pita tersebut semakin lebar yang menunjukkan kecepatan makin besar. Kereta ini telah mengalami percepatan. Jadi percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, di mana percepatan ini dirumuskan dilambangkan dengan A ya. Nih A. Nah, V ini nih. Ini kecepatan awal, kecepatan akhir V pada waktu T. V0 kecepatan awal. Jadi dikurangi bagi T waktu percepatan. Bagi waktu, itulah percepatan. Kemudian percepatan berlaku juga hukum persamaan S, jarak yang ditempuh dalam waktu T. ST sama dengan VOT tambah setengah AT kuadrat.
Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Akibatnya terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Contoh gerak percepatan beraturan adalah benda jatuh bebas. Contohnya pohon buah kelapa jatuh dari pohon kelapa. Contoh yang gerak diperlambat beraturan adalah benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Contohnya kamu melempar bola kasti saat bermain bola kasti. Jadi bola kasti tadi melayang ke atas, dilempar tegak lurus ke atas. Dan kita lanjut tentang gaya. Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Nah, di sini bagaimana cara melukis gaya? Misalkan ada sebuah gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Nih, arah ke kanan. Jika tiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya, maka gaya sebesar 100 meter dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukiskan sebagai seperti ini. A ke F. Ini 10, 10, 10. Jadi ditarik garis lurus. Gaya diberi lambang dengan huruf F. Titik A adalah pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Nah, kita gaya ini satuannya dalam SI, satuan internasional adalah Newton yang disingkat N. Nah, definisi 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mengukur gaya digunakan alat neraca pegas. Panduan gaya resultan. Ini F1, F2, F1, F2. Misalkan F1 dan F2 adalah gaya yang segaris dan searah. Besar resultan gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Arah resultan gaya ini adalah searah dengan kedua gaya. Resultan kedua gaya adalah R F1 tambah F2. Ini ditambah karena dia makin ke kanan. Nah, jika gaya yang segaris searah itu lebih dari 1, maka besarnya ditambah F1, F2, F3. Nah, udah lanjut. Gaya-gaya yang segaris berlawanan arah. Nah, ini yang berlawanan arah. F1, F2. Nih. Kalau dia berlawanan arah berarti dikurang ini min 1, F1 tambah F2 atau R-nya resultan itu F2 dikurang F1. Ya. Nah, lanjut. Macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi kekasaran permukaan benda dan berat benda, tapi tidak dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, gaya gesek statis kinetis. Gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak disebut statis, sedangkan gaya benda yang terjadi setelah benda bergerak disebut kinetis, bergerak. Jadi pada saat balok kayu yang ditarik belum bergerak ada gaya statis, sedangkan balok kayu yang bergerak kita tarik antara balok kayu dengan permukaan meja atau lantai tetap ada gaya gesek. Disebut gaya gesek kinetis.